Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Agra Antareja. Di sini saya akan membahas seputar dunia Sofi Food lagi ya, bosku. Di sini tidak ada materi, tidak ada apa. Intinya ini tadi habis ngalong dan alhamdulillah sudah tupo kanan, yaitu tupo 3. Terus saya kepikiran kenapa nggak buat video kita berbagi lagi untuk gimana caranya biar tupo 3 untuk ngalong dan untuk terapinya bagaimana. Oke, jadi mari kita sama-sama belajar ya. Di sini saya juga belajar dan untuk teman-teman silahkan juga komentar pengalamannya teman-teman, tuliskan di kolom komentar dan jika berkenan jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke, lanjut kita sambil ngerokok ya, bahas tipis-tipis santai. Oke teman-teman, lanjut lagi kita ke video. Kita akan bahas tentang apa dulu. Ini kita cek di tuponya terlebih dahulu ya, untuk riwayatnya tadi malam, tarikannya untuk kayak mana, untuk Solo riwayat pesanan. Nah ini teman-teman, ini untuk ngalong tadi malam. Nah ini kita pecah itu di jam 12:03 kalau nggak salah, dapat orderannya itu nggak punya gandulan itu. Terus diakhiri di jam 4:30 teman-teman. Untuk ongkirnya ya pada umumnya karena pesanan gabungan ya 9,6, 9,6, 64, 72, 64. Receh-receh teman-teman. Receh-receh, makanya bisa tupo cepat soalnya jarak pengantarannya juga dekat. Terus di sini saya kebanyakan ini di daerah UMS teman-teman, di UMS. Kenapa saya pilih spot UMS? Ya itu tadi karena di wilayah kampus itu otomatis itu banyak mahasiswa atau mahasiswi yang kos di sana teman-teman. Dan juga di area kampus itu banyak burjo atau toko-toko makan, rumah makan yang masih buka 24 jam. Otomatis ya cara pengantaran itu dominan ke pendek-pendek teman-teman. Ya itu yang saya suka. Ya terus ongkirnya kan kalau pendek pahit bang. Nah ya benar memang kalau untuk jarak pendek itu memang pahit, tapi seenggaknya itu kalau untuk terapi akun itu menurut saya itu masuk untuk jarak-jarak pendek ini. Kenapa? Karena kita akan bisa ngejar ini teman-teman. Kita bisa ngejar ini tupo 3 rata kanan ini dulu teman-teman. Yang soalnya kalau untuk akun Shopee, ya akun Shopee ini kan ya teman-teman seharusnya juga udah tahu ya, kalau untuk target utama kita on bid itu pastikan tupo 3 ini. Setelah tupo 3 ini kita baru bisa santai, maksudnya itu mau lanjut narik lagi atau mau off atau berhenti. Nah terus enaknya itu gini, ada lagi kalau kita kalau di pemikiran saya ya teman-teman, kalau pemikiran saya itu ini untuk jam malam, maksudnya itu di atas jam 12, di atas jam 12 sampai jam 6 di waktu reguler semua itu nggak ada hub. Itu kita buat kejar poin teman-teman, buat kejar poin, yaitu kejar poin ke 12 poin ini, yaitu rata kanan. Terus setelah ini teman-teman, ini kan saya pulang kan, terus istirahat, terus lanjut lagi itu nanti ya maghrib atau isya lah teman-teman. Nah momen di maghrib atau isya itu nanti buat kita cari lebihan, maksudnya lebihan itu poin sudah kita dapat, kita tinggal cari ongkir lebihannya. Soalnya kalau jam reguler di jam hub, maksudnya itu di jam-jam habis isya sampai jam 12 malam itu kan masih ada hub. Nah jarak terdekat itu otomatis nanti akan masuk ke hub. Nah kita kan main reguler, otomatis ya orderan yang masuk itu agak lumayan long trip. Nah
di situ momen kita buat cari lebihan atau cari uang tambahannya teman-teman. Jadi untuk jam malam jam 12 sampai subuh itu kita kejar buat cari poin terlebih dahulu. Kita usahakan rata kanan dalam satu malam. Nah, terus keunggulannya itu apa? Maksudnya keuntungannya itu apa? Keuntungannya ada lagi teman-teman. Kalau semisal akun kita sudah terbiasa tupo atau rata kanan, itu otomatis nanti akun kita itu akan lebih enteng teman-teman. Akun kita lebih enteng di jam-jam reguler dan hub, maksudnya di jam-jam kerja itu akun kita itu enak buat diajak kerja. Jadi enak buat cari orderan itu. Soalnya ya tahu sendiri teman-teman, kalau di jam reguler saja, maksudnya di jam malam kita susah dapat orderan, apalagi di jam-jam normal, maksudnya di jam siang hari itu pasti akan lebih susah lagi untuk mendapatkan orderan teman-teman. Ya, ini juga termasuk terapi akun teman-teman. Usahakan rata kanan. Kalau semisal akun kita sudah terbiasa untuk rata kanan, saya yakin teman-teman itu nanti akun kita itu akan lebih ringan, menyesuaikan lagi. Pertama harus sudah terbiasa rata kanan. Terbiasa rata kanan itu nanti pendapatan mungkin ya 100.000 lah, 100.000. Kalau sudah terbiasa rata kanan, otomatis nanti Shopee itu pasti akan memberi kita lebih. Maksudnya itu, oh akun ini udah bisa rata kanan, sudah sanggup, kita kasihkan lebih. Nah, yang dari pendapatan dari 100.000 itu pasti akan dikasih pendapatan naik. Semisal dari 100.000 kita ke 100.000. Gimana cara Shopee kasih kita naik pendapatan? Kita akan diberi orderan lebih teman-teman. Kita akan diberi orderan lebih. Jadi yang biasanya kita hanya dapat 12 poin, itu nanti kita seiring berjalannya waktu, akun kita pasti akan meningkat teman-teman. Akun kita akan meningkat dari 12 poin, kita akan pasti akan ke 15 poin atau bahkan sampai 20 poin teman-teman. Itu untuk tingkatan akun kita, untuk meningkatkan akun kita. Ini juga untuk terapi akun masuk teman-teman. Saya sudah sarankan berkali-kali di video-video sebelumnya. Kalau untuk terapi akun, saya menyarankan untuk jam ngalong teman-teman. Nah, terus gimana bang kalau jam ngalong itu? Soalnya saya kemarin ngalong itu juga susah cari orderan. Nah, kalau kalian di jam ngalong masih susah untuk mendapatkan orderan teman-teman, ini teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman, main saldo. Sudah saya berulang kali teman-teman, saya katakan main saldo teman-teman. Di sini saldo saya ada 115.000 teman-teman. Ini kemarin itu saya top up itu sengaja ya teman-teman. Sengaja saya top up itu 200.000. Soalnya kalau top up 100.000 itu kadang jam 3 apa jam 4 gitu kadang sudah habis teman-teman. Bahkan jam 2 pun sudah habis. Soalnya kadang kita kan kalau orderan food itu kan kadang kita tagih tunai itu di luar ekspektasi teman-teman. Kadang kita top up 100, tagih tunai bisa 200. Nah, jadi tadi malam itu saya sengaja top up 200.000 teman-teman, dan ini masih ada sisa 115.000. Dan untuk pendapatannya, nah nih untuk pendapatannya, ini untuk pendapatan di jam ngalong itu rata-rata mungkin sekian ya teman-teman, kurang lebih 100.000 untuk mendapatkan 12 poin itu kurang lebih 100.000 seperti ini. Dan kalau mau cari tambahan, kita tinggal nari awak kalau kata orang Jawa, itu tergantung diri kita. Kadang kalau kita subuh sudah kelar tapi kita masih pengen lanjut buat cari uang lebih, bisa teman-teman, tergantung diri kalian masing-masing. Nah, ini saya gimana ya, saya rekomendasikan buat yang full time di Shopee ya teman-teman. Ini video ini full time di Shopee, soalnya kan kalau yang buat part time otomatis paginya itu kerja. Kalau ngalong itu kan nggak mungkin itu, masa 24 jam kita cari uang kan. Nah, nih teman-teman, terus ada lagi insentif. Nah, ini contoh ini kemarin ini. Nah, ini saya sempat, ini saya nggak narik, ini saya nggak narik, ini cuma dapat pecah. Ini jam 12 ini dapat 1,5, terus terbiasa nih 0,14 poin.
terus 12 poin, terus ini saya off libur. Nah, terus setelah saya libur ini kerasa teman-teman akun saya agak beda. Yang dari yang awalnya itu sudah terbiasa untuk tupo, terus tiba-tiba di sini saya libur. Maksudnya itu di sini saya cuma narik jam ini kan dari lebihan dari kemarinnya itu. Ini libur lagi, terus di sini masih dikasih tupo, terus di sini masih dikasih tupo lagi, rata kanan, terus tiba-tiba off, libur otomatis ya begini teman-teman akun saya. Ini dikasih penurunan performa lah. Nah, untuk orderan itu di tanggal 18 ini saya hanya mendapatkan 9 poin yang insentifnya itu cuma tengah 15.000, dan alhamdulillah kemarin itu lanjut lagi sudah sampai 15 poin dan 14 poin, dan dua tanggal 19 sama 20 ini full ngalong semua teman-teman. Ini full ngalong. Nah, itu teman-teman. Jadi yang ini teman-teman, kunci utamanya adalah saldo teman-teman. Ini saldo utama, usahakanlah teman-teman, kalau akun masih susah buat mendapatkan orderan, itu kita usahakan nyaldo terlebih dahulu teman-teman. Nggak apa-apa, soalnya gimana ya, kalau ini pemikiran saya ya, uang yang kita top upkan di sini buat saldo di sini, ini nanti baliknya ke kita juga teman-teman. Uangnya ini kita top up 200.000, terus nanti kita lancar dapat orderan, terus kita dapat tagih tunai dari customer. Nah, uang dari top up kita tadi yang 200.000 itu akan balik ke kita juga teman-teman, melalui tagih tunai dari customer, ditambah lagi biaya pengantaran teman-teman. Tuh enak teman-teman, soalnya gimana ya, kalau nggak saldo ini orderan tunai dan non tunai itu bisa masuk teman-teman. Kalau saldo kita minus itu orderan non tunai saja yang bisa masuk, apalagi yang maksudnya itu minus di atas 20.000 atau 25.000 lah, itu orderan non tunai yang masuk. Tapi kalau di bawah 20.000 itu orderan tunai itu masih bisa masuk teman-teman. Soalnya saya sering saldo itu minus 15 atau minus 18 atau minus bahkan 7.000, saya mendapatkan orderan yang pembayarannya tunai, bahkan tunainya itu sampai 100.000 itu pernah teman-teman. Nah, tapi setelah mendapatkan orderan tunai itu tadi, otomatis saldo kita minus banyak teman-teman. Nah, kalau sudah minus banyak seperti itu, nanti orderan yang masuk itu hanya akan pembayaran non tunai teman-teman. Nah, jadi itu ya untuk pembahasan kita hari ini. Kalau ada lagi gimana, komentar lah teman-teman, tinggalkan komentar kalian, kita bahas apa. Kalau enggak, silahkan saran dan masukan dari teman-teman juga saya tampung, dan seenggaknya kita saling berbagi, saling support, saling berbagi di kolom komentar juga bisa. Kita satu ranah, satu pekerjaan, dan kita kalau kehabisan bensin atau motor mati di jalan itu teman-teman kita juga yang menolong kita teman-teman. Oke, salam satu aspal, sabu bersih teman-teman.